Mari kita sambut pemenang medali emas kejuaraan kebugaran, Zhou Miuyi. Pelatih Yo, aku mau ikut kelas. Pelatih Yo, aku top up 1 juta. Pelatih Yo, aku cinta kamu. Ini tempat apa? Ini ruang realitas virtual baru di game? Aku belum dengar bos bilang tentang ini. Cepat lari. Tentara mau menangkap orang buat kerja paksa. Jangan injak wajahku. Dasar lu. Aku di mana ini? Tadi kan masih di game? Aku terlempar ke masa lalu? Ototku mana? Kok aku kurus begini? Berapa banyak protein yang sudah aku minum untuk dapat badan bagus ini? Kok aku jadi lemah begini? Gimana nih? Baru saja aku isi member jutaan. CS-nya gimana ya? Ototku. Rugi besar nih. Aku mau balik. Putri, cepat lari. Saya dia. Ada orang. Aku harus cari makanan, nanti mati kelaparan. Gak ada apa-apa nih. Tunggu. Racun cinta. Racun cintanya kambuh. Putri, jangan berhenti. Di belakang ada pembunuh yang dikirim Selirnian dan Pangeran Yu. Kalau Putri celaka, putra mahkota di istana akan kehilangan. Sandoran. Aku nggak kuat lagi. Putri, tahan sebentar lagi. Sembunyi di kuil tua depan sana. Mungkin bisa menghindar. Putri, sembunyi dulu. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Jangan lari. Berhenti. Ada orang. Laki-laki. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Kamu apa? Aku kasih tahu. Di siang belum begini. Jangan mendekat. Laki-laki. Aku bersih. Aku gak suka beginian. Laki dari melihatku mati. Aku mohon padamu. Racunnya hilang. Dunia apa ini? Siang-siang merampas laki-laki. Gak ada keadilan lagi. Tapi cantik sih. Enggak. Kalau dia bangun dan nuduhku. Bisa-bisa dia malah membunuhku. Kamu ngapain sih? Pelatih fitness kayak kamu, aku udah sering lihat. Dengan alasan mengajari, kamu memanfaatkan aku ya? Bukan, aku tidak melakukannya. Kamu kenapa sih? Aku kasih tahu, potong 1.000 yuan. Dari mana cari pelatih begini? Tidak baik. Wanita tidak bisa diganggu. Tempat ini tidak aman. Aku harus lari. Putri. Yang mulia Putri, bangunlah. Putri, racunmu sudah dinetralisir. Sudah tidak terasa apa-apa. Sepertinya sudah netral. Tapi Putri, racun ini hanya bisa dinetralisir dengan cara itu. Orang kurus tadi, manusia atau mimpi? Tidak apa-apa. Jangan sampai tersebar. Orang-orang Raja Yu dan Selirnian mungkin masih di sekitar sini. Kita pergi dulu. Mengejutkan aku. Dunia ini sangat kacau. Apa-apaan ini? Kapan aku bisa pulang? Merampok. Merampok. Kamu merampokku? Aku kasih tahu, kami perampok yang baik, hanya merampok harta bukan tubuh. Dia tidak punya uang atau makanan, tidak punya uang atau makanan. Ngapain banyak bicara, serang saja. Siang bolong, terang benderang, kalian berdua tidak belajar yang baik. Malah belajar merampok, ayo ikut aku ke pengadilan. Pahlawan, desa kami sedang terkena wabah. Kami tidak akan merampok kalau tidak terpaksa. Pemerintah tidak peduli, malah menaikkan pajak kami. Kami benar-benar sudah tidak punya jalan keluar, pahlawan. Jangan sampai dilaporkan ke pemerintah. Baiklah, dan ucapan kalian berdua sepertinya tidak bohong. Bangunlah. Pahlawan. Sudah, merampok itu butuh keahlian, pulang dan berlatihlah. Di tengah hutan belantara ini, di mana aku bisa cari tabib? Kamu makan terburu-buru, kenapa sih? Kepala desa, istri yang cewek, sudah kelaparan beberapa hari. Melihat makanan, pasti matanya bersinar. Minggir. Pahlawan ini mengerti sedikit pengobatan. Istriku.
Biar aku lihat. Kamu ngapain? Aku periksa. Tersedak. Kamu siapa? Dari mana asalmu? Kamu mengerti pengobatan? Jangan bikin ribut. Kalau ditunda lagi nggak bakal keburu. Cepat angkat dia. Cepat. Kamu ngapain sih? Tidak senonoh banget, ngapain sih? Katanya mau nyelamatin istriku, malah macam-macam sama istriku. Mingker. Nah loh, kan udah gue bilang, dia cuma penipu. Barusan istri si cerewet masih ada napas, sekarang udah nggak kan? Minggir semua. Mau nggak nyelamatin istrimu? Percaya aja sama gue. Enyahlah. Ibu sudah nggak apa-apa? Siakerlah. Sudah nggak apa-apa. Aku diselamatin sama orang kurus ini. Sayang, kamu diselamatin sama pendekar muda ini. Pendekar hebat banget. Biasa aja. Ngomong-ngomong pendekar, lihat nih situasinya kacau balau. Kamu sendirian juga nggak punya tempat, mending tinggal di desa kami. Gimana pendekar? Tinggal aja sini ngajarin kita ilmu. Iya bener tuh. Aku Wang Airshu benar-benar kagum. Tuan sangat berbakat, tinggal aja sini. Aku akan menyerahkan jabatan kepala desa. Kepadamu, bimbinglah warga desa kami hidup sejahtera. Bagaimana menurut kalian semua? Setuju. Mereka semua orang-orang yang malang. Lagian aku juga nggak punya tempat. Tinggal sini. Kalau begitu, aku tinggal sini. Tapi, cariin aku makanan dulu. Putri, gambar ini, apakah itu pria yang menetralkan racunmu waktu itu? Iya, Orang ini kurus kering, kayak orang sakit. Bisa menetralkan racun Putri, itu sudah keberuntungannya. TAPI. tapi apa? Maafkan hamba, tapi situasi di istana sedang kekau. Selir Nian dan Pangeran Yu mengincar kesempatan. Kalau orang ini menyebarkan rumor di luar tentang hubungannya dengan Putri, itu akan jadi senjata bagi kelompok Selir Nian. Posisi Putri di istana akan sulit. Mending. Cari dia. Bunuh dia. Baik. Latihanmu salah. Lihat, kaki dikencangkan. Pantat dikencangkan, lurus, jongkok pelan-pelan. Lagi. Pantat jangan diangkat. Aku bilang, ini aja gak bisa diangkat? Bukan begitu kepala desa, makan sayur dan kacang terus, nggak ada tenaga. Kayaknya udah waktunya memperbaiki makanan. Kepala desa, kali ini barang bagus apa lagi? Ini namanya bubuk protein. 1 sendok setiap hari dapat mendorong pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Meningkatkan imunitas, memperkuat tubuh, bisa menambah otot dan tenaga. Membuat kalian semua menjadi pria berotot. Kakak, apa itu pria berotot? Singkatnya, seluruh tubuh dipenuhi otot. 1 pukulan bisa membunuh seekor sapi. Sesakti itu? Kakak, kamu kurus. Aku belum makannya. Besok, aku akan makan dan latihan bersama kalian. Jika aku bisa menjadi kuat, kalian juga bisa. Aku dan kalian akan makan dan latihan bersama. Asalkan aku bisa menjadi kuat. Kalian semua pasti bisa. Apa ini? Ayo, bisa tidak? Ayo, ayo. Putri, Nian Guifei mulai bergerak. Sepertinya dia bersekongkol dengan utara. Banyak pasukan. Sudah diganti dengan orang mereka. Untuk memaksa ayah turunkan pangeran mahkota dan angkat putranya, Pangeran Yu. Nian Guifei benar-benar tidak memilih cara. Racun cinta yang kau alami sebelumnya adalah ulah mereka. Kau hanya diam saja? Waktunya belum tepat. Bertindak gegabah hanya akan berakhir dengan kegagalan. Sekarang Nian Guifei sangat disayang ayah. Jika kita menuduhnya sekarang, ayah pasti akan memihaknya. Tidak bisa mencabut sampai ke akarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Adikku, sang pangeran mahkota, memang bodoh.
Tapi untuk saat ini masih bisa diatasi. Oh ya, orang kurus yang kusuruh kau cari sebelumnya. Sudah ada kabarnya? Semua pria kurus di kota dengan berat kurang dari 80 jin sudah diperiksa. Tapi tidak menemukan orang yang Putri cari. Dia benar-benar pengecut. Lari jauh sekali. Putri, ini... Jangan-jangan... Apa? Jika benar seperti ini, Putri, ini jangan sampai tersebar. Bagaimana perkembangan terakhir? Sebagian besar jenderal di pasukan sudah diganti dengan orang kita. Hanya saja, upaya membunuh Qin Shuang sebelumnya gagal. Dia melarikan diri dan berhasil menetralkan racun. Anakmu curiga. Curiga apa? Qin Shuang terkena racun cinta. Racun seperti ini seharusnya membutuhkan pria untuk bersatu dengannya agar bisa dinetralkan. Anakmu curiga apakah dia menggunakan Memakainya atau tidak, dia kembali hidup dan itu masalah. Kita harus segera menyingkirkan pangeran mahkota dan memaksa ayah turun tahta sebelum terlambat. Anakmu mengerti. Selama Qin Shuang masih ada, itu akan menjadi masalah bagi kita. Konon, pelayan pribadi Qin Shuang. Belakangan ini, diam-diam mencari informasi tentang seorang pria kurus. Ada hal seperti ini, aku akan menyuruh orang untuk memperhatikannya. Putri, ini ramuan penggugur kandungan. Minum ini dan anaknya akan gugur. Nah, kau ini minumnya. Putri, sekarang bukan saatnya untuk melahirkan anak. Bisa-bisa kita akan hancur. Kingga. Aku pikir, Putri benar-benar ingin melahirkan anak ini. bagaimanapun juga ini adalah darah dagingnya sendiri. Mana ada seorang ibu yang tega menggugurnya? Lalu, apakah pria kurus itu masih dicari? Tentu. Temukan dan bunuh dia. Anak adalah anak, dia adalah dia. Ibu, aku mendapat kabar. Pelayan pribadi Qin Shuang berkali-kali diam-diam pergi ke departemen tabib, sepertinya meminta obat penguat kandungan. Benarkah ada hal seperti ini? Dia benar-benar menggunakan metode detoksifikasi itu. Ini benar-benar pertolongan langit. Ini adalah skandal besar keluarga Karajan. Ibu, apakah kita harus segera melaporkan hal ini kepada ayah? Jangan buru-buru, buktinya belum cukup. Segera kirim orang untuk menyelidiki di Istana Lening. Pastikan informasinya akurat. Baik. Hamba menghadap Nyonya Yuang. Mengapa kau kembali begitu cepat? Semua informasi sudah dikumpulkan. Putri Lengning baru saja memohon kepada Kaisar untuk pergi ke rakyat jelata dan sudah meninggalkan istana. Ibu, tampaknya rumor itu benar. Qin Shuang buru-buru meninggalkan istana karena takut kehamilannya terbongkar. Tampaknya memang begitu. Hal ini tidak boleh bocor. Segera kirim orang untuk mencari di rakyat jelata. Dan bawa Qin Shuang kembali ke istana. Aku akan membawanya ke hadapan Kaisar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa Kaisar mencabut gelar putra mahkota. Aku akan mematuhi perintah ibu. Apa yang kau lakukan? Bukankah ibu baru saja berkata, Yurizan Qin Shuang tidak Bolboker. Dia mendengar, dia harus mati. Meskipun sederhana, tapi sudah diatur dengan baik. Putri, untuk mencari tempat seperti ini, aku sudah berusaha keras, akhirnya menemukan yang seperti ini. Tempat tersembunyi. Katanya di desa sekitar sini baru-baru ini muncul sekelompok perampok. Mereka semua kuat dan sehat. Zaman damai, laut tenang dan sungai jernih. Aku ini Putri Lengning yang agung. Masa takut sama mereka? Tentu saja Yang Mulia tidak takut. Tapi katanya perampok ini tidak merampok rumah-rumah. Malah bercocok tanam dan beternak, juga mengajari warga sekitar untuk memperkuat tubuh. Perampok ya tetap perampok. Tunggu sampai aku melahirkan. Pasti akan kuhabisi mereka semua. Aku lelah, istirahat dulu. Kuatkan kuda-kuda, pukulan harus keras. Dengarkan baik-baik, lebih banyak berkeringat saat latihan, lebih sedikit berdarah saat perang. Bagus. Kepala desa, aku tidak kuat lagi. Sebanyak apapun aku makan protein, aku tetap tidak bisa mengalahkannya. Bangun. Apa musuh akan berhenti menyerang karena kamu lelah? Musuh dari mana, Kepala Desa? Aku tidak mau bangun. Kepala Desa tidak baik. Di lembah sebelah barat, ada sekelompok orang berpakaian hitam yang mencurigakan. Tidak seperti pengungsi biasa, mereka menuju ke sini. Orang berpakaian hitam? Berapa banyak? Kira-kira 5 orang, semuanya jazat, jelas terlatih. Kepala Desa, apakah mereka menargetkan kita? Apa kita terlalu mencolok belakangan ini? Apapun itu, kita harus menghadapi mereka.
Ingat apa yang kuajarkan, semua siap. Ambil posisi bertahan, ambil senjata. Sayap, Yikin di sini. Desa miskin begini. Pantaskah disembunyikan putri? Informasinya benar. Hanya desa ini di sekitar sini yang tiba-tiba makmur. Sangat mencurigakan. Ada penyergapan. Hati-hati. Saudara-saudara, serang. Serpu, serpu. Pergi. Tim 1 sayap kiri, tim 2 ke belakang. Blokir jalan mereka. Tangkap mereka. Kepala desa, kita menang. Kerja bagus. Mereka seperti pasukan resmi. Kita biasanya tidak berurusan dengan pemerintah. Apa tujuan mereka ke sini? Yang mulia, hamba tidak mampu. Gagal membawa Putri Lengning kembali. Qin Shuang benar-benar di desa itu? Hamba tidak tahu. Bodoh. Selama ini mengaku elit di antara elit. Satu orang saja tidak bisa ditemukan. Pergi. Ya. Di sini kondisinya terbatas, Putri. Lebih baik kita kembali ke istana untuk melahirkan. Lahirkan di sini saja. TAPI. Tapi apa? Kamu ingin semua orang tahu? Kamu benar-benar bisa menolong persalinan atau tidak? Aku peringatkan, jika Putri, ada sesuatu yang terjadi, aku akan mencincangmu. Waktu datang, tidak bilang ini Putri. Aku cuma bidan desa, belum pernah melayani. Ibu yang segenting ini. Sudah, jangan banyak bicara. Kalau ingin hidup, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kepala kamu akan berpindah tempat. Putri, dorong. Putri melahirkan. Putri sudah melahirkan. Putri. Seorang putri. Putri itu bagus. Semua bilang suka anak laki-laki, tapi aku justru suka anak perempuan. Putri, kamu bagaimana sih? Kamu bisa nggak menolong persalinan? Aku tidak. Sepertinya di perut Putri masih ada satu anak lagi. Masih ada. Itu cepat tolong persalinannya. Putri, ini lagi-lagi seorang putri. Putri itu bagus. Masih ada. Putri, semoga dewa memberkati persalinanmu. Dorong, Putri. Lahir. Masih ada. Sepertinya sudah tidak ada. Putri, kamu luar biasa. Keluarga kerajaan memang tubuhnya sehat ya. Total berapa yang dilahirkan? Putri, tidak banyak, cuma 3. Beberapa tahun lalu, seorang permaisuri dari negara tetangga. Sekali melahirkan 99 anak. Semuanya putri? 2 putri, 1 pangeran. Oh ya, Putri, di punggung pangeran ada bunga mawar darah. Langsung memang langka. Bunga mawar darah. Jadi benar itu orang yang meninggalkan benih untukku. Bagus. Beberapa tahun ini, persediaan makanan dan kain di desa kami semuanya meningkat. Raja, bukan cuma itu. Sekarang di markas kita, klinik dan sekolah sudah dibangun. Penduduk dari desa-desa sekitar, semua bergabung dengan kita. Sudah berapa kali ku bilang, panggil kepala desa, jangan panggil raja. Jadinya kita seperti apa? Merampok? Iya. Aku bilang, kalian bisa nggak sih serius sedikit? Lupa dengan keadaan 4 tahun lalu? Dunia ini tidak aman. Sudah, kumpul untuk latihan. Ya. Serang. Serangan lurus, pukulan cepat. Yang di belakang, jongkok. Lihat kepala desa kita, badan besar begini. Malam tidur pasti nyaman kalau dipeluk. Iya ya, nggak tahu dia suka yang kayak gimana. Gadis mana yang dapat keberuntungan ini? Bagus, pertahankan. Kepala desa Yo, ada kabar gembira. Lihat, ketiga gadis ini adalah yang tercantik. Di 10 desa sekeliling, mereka mengagumi pahlawan seperti Anda. Ini San Xiao Nona San, keluarganya kaya raya. Ini Lin Wan Nona Lin. Keponakan pejabat kabupaten, terpelajar dan sopan. Ini Zhao Tai Chui, Nona Zhao. Meski namanya agak kasar, tapi keluarganya punya perguruan silat. Pasti punya bahasa yang sama dengan Anda. 1 seksi menggoda, 1 terpelajar sopan.
Satu atletik bersemangat, kayaknya semuanya bagus ya. Kepala Desa Yo, aku sudah lama mengagumi Anda. Badan Anda pasti sangat nyaman dipeluk malam hari. Kepala Desa Yo jago bela diri dan mengatur desa. Dengan sangat tertib, aku kagum. Jika dapat suami seperti Anda, itu suatu keberuntungan. Kepala Desa Yo, latihanmu bagus. Seperti ayahku, kalau kita jadian. Bisa latihan bersama setiap hari, gimana? Kenapa aku teringat wanita itu? Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tapi untuk saat ini aku belum memikirkan masalah pribadi. Sungguh. Ulangi lagi, Yo MUI. Kamu bukan laki-laki ya? Dikasih gratis nggak mau. Kepala Desa Yo nggak suka aku. Atau punya orang lain? Yang marga Yo ini. Kamu maksud apa? Nggak suka aku kurang feminim? Ayo kita adu genggaman. Kalau kamu menang aku pergi. Kepala desa kenapa ya? 3 gadis ini. Jauh lebih baik dari selir istana, kok nggak mau? Jangan-jangan kepala desa kena penyakit yang nggak bisa disebut. Aku punya tebakan, kepala desa pasti latihan otot. Sampai otaknya rusak. Gadis secantik ini nggak mau, cewek. Rebet. Tea tapi cantik. Hanya bisa begini. Kalian semua gadis yang baik, tapi aku tidak suka wanita. Ya ampun. Sekarang tenang, tapi reputasiku hancur. Kepala Desa Yoyo, Anda hanya marah, kan? Tidak, benar-benar. Sejak kecil aku benci wanita. Kalau wanita menyentuhku, badanku langsung gatal-gatal. Maaf sungguh, ini benar. Silakan pulang. Maaf. Hah. Susah payah ketemu yang cocok dengan posturku. Sayang sekali. Aduh, ini apa-apaan. Putri, sudah 4 tahun, sebaiknya kita kembali ke istana. Aku sangat menikmati hari-hari seperti ini, jauh dari keramaian, tanpa konflik. Selama Anda tidak di istana, Selir Nian dan Pangeran Yu sudah menguasai segalanya. Kalau Anda tidak segera kembali, Pangeran Mahkota, mungkin benar-benar tidak akan bisa melawan. Aku juga tahu, tapi aku heran. Sudah 4 tahun aku meninggalkan istana. Mereka sama sekali tidak menyadari. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Aduh, Xiao Yu si bocah nakal itu mana? Lagi ke hutan cari burung elang. Bocah nakal ini bikin pusing. Aku ini kenapa, ya? Dikenai santet? Sudah sakit 4 tahun, tidak kunjung sembuh. Ibu, jangan khawatir, minum obat baru dari tabib. Pasti akan membaik. Karena sakitku ini, kamu jadi terbebani. Dan tidak sempat mengurus Pangeran Mahkota dan Qin Shuang. Ibu tidak perlu khawatir. Keberadaan Qin Shuang sudah kutelusuri, malam ini akan kukirim orang untuk membereskan. Baik, hari-hari. Dan jangan bunuh tabib lagi. Tabib di istana hampir habis dibunuhmu. Beberapa waktu lalu, ayahmu terkena flu, sampai tidak ada dokter yang bisa ditemukan. Semua tabib yang memeriksa ibu harus dihabisi. Jangan sampai kabar ibu sakit tersebar. Laporan. Paduka, pasukan Pangeran Yu sudah siap. Siap berangkat kapan saja. Baik. Pastikan temukan Qin Shuang. Habisi semuanya. Di sini, serang. 3, 4. Kau ini, kenapa repot-repot bikin kami begadang? Capek deh, soal kau tidak suka wanita. Bukannya sudah kau jelaskan ke senior orang? Hanya belum ketemu wanita yang kau suka. Kau tidak punya istri. Aku masih punya istri. Malam ini aku harus menemani istriku. Jangan banyak bicara. Apa hubungannya? Siapa yang menyuruh kalian? Siang hari tidak latihan dengan baik. Malam ini aku akan menemani kalian latihan sendiri. Gerak. Gerak apa? Gerak-gerak? Ayo bergerak. Aduh, ada gerakan, ada suara. Jerican APA? Babi betina kalian meledak ya? Jangan bicara.
Tidak baik, terjadi sesuatu, ambil senjata. Kepala desa. Putri Lengning, menyerahlah. Kenapa masih ada bantuan? Wanita ini benar-benar cantik, kok agak familiar ya? Pria ini benar-benar punya kemampuan, tubuhnya. Sayang sekali tidak dimanfaatkan. Cantik, kamu tidak apa-apa? Terima kasih atas pertolongannya. Tapi beberapa orang ini, biar aku yang menanganinya. Bawa mereka ke istana, lihat bagaimana Selir Nian dan Pangeran Yu. Masih bisa mereka. Cantik, masukkan mereka ke penjara. Pasti akan dihukum berat oleh hukum, aku sarankan. Lebih baik tidak melakukan hukuman pribadi. Tampan tapi otaknya kaku. Sayang sekali. Tidak usah repot, aku punya keputusan sendiri. Aku, di drama pernah dengar, siapa ya yang bilang? Kakak Elang, aku semalaman tidak pulang. Kira-kira ibu akan memarahiku tidak ya? Kalau kamu bisa bicara pasti enak, aku jadi tidak tahu. Kamu bilang apa? Ya, bagaimana kalau kamu tulis saja? Kenapa ada asap hitam di sana? Arahnya kayak ke rumah kita. Kakak Elang, cepat terbang ke sana lihat. Rumah? Ibu, kakak, Bibi Kinga. Kakak Elang, cepat cium, cari kemana ibu mereka pergi. Mereka pergi ke gunung, kita ikut. Harus menemukan ibu. Yang mulia, Nyonya, hamba tidak mampu, kami hampir berhasil. Tiba-tiba muncul sekelompok orang kuat, semuanya sangat ahli. Ototnya kekar, orang kita jatuh. Orang kuat? Dari mana? Jin Shuang mana? Kelompok orang kuat itu sepertinya hanya lewat. Jin Shuang kena penalberikan hamba. Meskipun tidak mati, pasti tidak akan bertahan beberapa hari. Keracunan, ini justru menghemat banyak urusan kita. Hanya saja, tidak bisa menangkap hidup-hidup, tetap saja mengecewakan. Tidak bisa, hanya keracunan tidak cukup. Hidup harus melihat orang, mati harus melihat mayat. Harus memastikan semuanya aman. Aku tanya kamu, kelompok orang kuat itu bermarkas di mana? Lihat arahnya. Sepertinya di gunung dekat sini, kabarnya sedang melakukan apa? Desa tempat bercocok tanam dan berolahraga, gerombolan orang sembarangan, pas sekali. Raja sendiri yang akan memimpin pasukan pergi. Pertama, bisa memberantas sarang perampok yang mungkin menyimpan niat jahat ini. Kedua, untuk menyelesaikan sekali dan untuk selamanya. Ancaman Qin Shuang. Kali ini, siapa lagi yang bisa menolongnya? Siapa lagi yang bisa menolongnya? Kepala desa Yo, obat ini benar-benar manjur atau tidak? Bubuk protein benar-benar bisa menetralkan racun? Kepala desa Yo, obat ini benar-benar manjur. Menurut pengamatanku, penyakit dan racunnya sudah terkendali. Mungkin efek samping bubuk proteinku agak terlalu kuat. Jadi, tubuhnya sedang mengalami proses reorganisasi dan perbaikan yang intens. Tapi dalam proses ini, tubuhnya mungkin akan mengalami sedikit efek samping. Tidak ada bahaya, hanya mungkin terlalu banyak nutrisi. Secara sederhana, tingkat penyerapan nutrisi mencapai puncaknya. Kamu paham? Oh, Sudahlah, tunggu saja dia bangun, kamu lihat sendiri. Tak disangka efeknya sehebat ini. Kak Elang, kesempatan datang. Aku akan menyelinap masuk mencari ibu. Kamu tunggu sinyalku di sini. Jika ada bahaya, aku akan meniru suara burung tekukur. Kukek, kukek, kukek. Raja Yu, di depan adalah desa, ada penjaga di pintu masuk. Apakah kita menyerang? Gerombolan orang kasar, apa mereka paham strategi perang? Ingat, tujuan utama adalah menangkap Qin Shuang. Kedua, kepala desa yang ikut campur itu, bunuh tanpa ampun. Siapa yang melawan, bunuh tanpa ampun. Saya. Serbu dan tangkap Qin Shuang hidap. Aduh, ada yang menerobos desa. Pasti orang Raja Yu. Bagaimana ini? Tak disangka dia benar-benar seorang putri. Urusan keluarga kerajaanmu memang ribet. Ya sudah, kamu jaga baik-baik, jangan keluar. Aku lihat dulu. Katakan, di mana kamu menyembunyikan Putri Lengning? Putri apa? Kami cuma petani yang bercocok tanam. Sekadar olahraga dan angkat besi. Dasar anak kecil. Pakaianmu norak sekali. Ini. Tengah malam di tengah hutan, kamu pasti tersesat. Jangan, kalau masih banyak bicara, ku bunuh seluruh desamu. Cepat katakan, di mana kepala desa? Aku kepala desa. Boleh tahu siapa Anda? Kenapa tengah malam datang ke desa kami membuat masalah? Jadi kamu kepala desa yang ikut campur itu. Bodoh, tapi kuat. Berani ikut campur urusan kerajaan. Serahkan Qin Shuang. Raja akan memberimu mati dengan utuh.
Sudah di wilayah kami, masih sombong juga. Siapa yang menang belum tentu. Putri, kenapa kau jadi seperti ini? Ibu, Bibi Kinge. Akhirnya aku menemukan kalian. Pangeran kecil, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Aku datang bersama Kak Elang. Ada banyak orang jahat di luar. Ibu, ayo kita lari. Ibu, Aku ingin lihat siapa yang berani lancang. Kalau kau tidak mau bicara, mati saja. Serang. Biar mereka lihat, latihan kita bukan untuk otot mati. Berhenti. Efeknya agak kuat ya, formula bubuk protein ini. Agak terlalu kuat ya. Kepala desa, dia sepertinya membengkak. Kau Qin Shuang, kenapa kau jadi seperti ini? Kau lancang. Berani menyebut namaku langsung dan bersikap tidak sopan. Coba kau lihat cermin, lihat dirimu sendiri. Jadi seperti apa, hahaha. Ini kakak perempuanku yang baik? Kenapa jadi sekuat ini? Tidak, jadi sekuat ini, inikah? Putri di istanaku, ini kan wanita terkuat di kerajaan. Putri, dia bilang dia putri. Ternyata dia benar-benar putri. Pangeran Yu, kau berani bicara sembarangan lagi. Kau percaya tidak? Aku kenapa? Wajahku, tubuhku. Kenapa jadi seperti ini? Kau. Aku tanya, apa yang kau lakukan padaku? Kalau mau menyembuhkan racun, bukankah tubuh harus lebih sehat dulu? Baru bisa melawan virus, hahaha. Menyembuhkan penyakit ya? Tubuh sehat ya? Pergi sana. Aduh, kekuatan yang besar sekali. Qin Shuang, oh Qin Shuang, kau sudah jadi seperti ini. Masih berani kembali ke istana? Mungkin. Adik pangeranmu melihatmu, dia juga tidak akan mengenalimu. Aku menyarankanmu, menyerah saja. Aku melihat dulu. Melihat apa? Aku ini Pangeran Yu. Kau bukan anak kau mirip orang untuk aku dengan racun. Aku sampai. Jadi seperti ini? Pangeran Yu ya? Yang kupukul memang kau, Pangeran Yu. Kubuat kau Pangeran Yu. Kapten, haruskah kita menyelamatkan Pangeran Yu? Hei, kau yang menyelamatkan. Ayo, selamatkan aku. Kalian semua kayak patungnya? Cepat selamatkan aku, bunuh orang ini. Kau yang maju, kau yang selamatkan Pangeran Yu. Kenapa kau tidak pergi? Aku takut. Melukai putri itu bisa dipancung, melukai putri tanpa sengaja. Kalau kamu bisa, kenapa masih jadi prajurit kecil? Jake yang Milia. Lihat siapa yang berani menyelamatkanmu. Aku ini memberi makan apa? King Kong ya? Kepala desa, ini ilmu bela diri atau jurus pedang? Kamu kasih dia minum protein atau pil dewa? Waktu itu aku cuma tambahin sedikit protein powder. Ekstrak herbal murni, nggak nyangka dia jadi begini. Bangun kalian. Dasar sampah. Itu siluman. Bunuh dia cepat. Yang Mulia tanya terakhir kali. Apa yang kau lakukan pada Yang Mulia? Kembalikan Yang Mulia. Sekarang, langsung. Kepala desa Yo, cepat cari akal. Paman, cepat kembalikan ibu seperti semula. Yang Mulia tenang dulu. Sebenarnya, protein powder yang kuberi itu dosisnya agak kebanyakan. Jadi, itu memicu potensi tubuhmu. Bikin bentuk tubuhmu agak melenceng dikit. Sedikit aja. Ini disebut sedikit sama kamu. Oke, agak banyak. Tapi kalau dipikir-pikir, aku rasa bentuk tubuhnya lumayan bagus loh. Banyak orang minum obat juga nggak bisa dapat bentuk begini. Coba pertimbangkan lagi. Pertimbangin? Pertimbangin apaan? Bisa nggak kamu kembalikan aku? Aku tanya, bisa nggak? Ah bisa. Bisa. Tapi butuh waktu. Olahraga ini ya, diet sehat, dibarengi pola makan. Begini, tubuhmu bisa kembali seperti semula. Ke bentuk yang langsing itu. Mengapa Yang Mulia harus percaya kamu? Banyak yang lihat nih, percaya aja, pasti bisa. Gak masalah, percaya aku. Percaya kamu ya? Baik. Yang Mulia percaya sekali lagi. Kalau nggak bisa kembali, kau tunggu. Kinge, kita pergi. Yang Mulia, manajemen tubuh nggak ada jalan pintas. Katanya, jaga mulut, gerakan kaki. Mulai hari ini,
Latihan kardio dulu. Lari. Hari ini keliling desa. 10 putaran. Dulu di istana yang mulia naik tandu, nggak lari. Zaman dulu beda. Meski sekarang, bentuk tubuhmu lumayan bagus, tapi kalau mau tubuh papan cuci lagi, ya harus lari. Gak ada cara lain, lari aja. Atur napas. Perhatikan ritme, rasakan lemak terbakar. Bayangin wajah mengejek Pangeran Yu. Diam. Wah, Yang Mulia Putri. Dia bisa melemparku dari sini sampai keluar desa. Tunggu sebentar, kamu harus begini, inti tubuh dikencangkan. Pinggang diturunkan, kaki dikencangkan, ayo mulai. Bagus. Putri benar-benar berbakat alami untuk fitness. Pemulihan bentuk tubuh sudah di depan mata. Jangan tertawa. Berapa lama aku harus latihan untuk bisa kurus kembali? Putri, jangan buru-buru, penurunan berat badan ini. Harus dikombinasikan dengan latihan kekuatan dan kardio. Gimana kalau begini? Nanti kita lakukan 10 set burpee, 100 kali per set. Aku bunuh kamu. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Putri, istirahat dulu. Jangan sampai kelelahan. Tidak istirahat. Pokoknya aku harus kembali seperti semula. Aku benar-benar tidak tahan. Dengan bentuk babi seperti ini. Jangan khawatir, Putri berbakat alami untuk bukan. Maksudku, dia tekadnya kuat. Putri, minum protein sake dulu, isi tenaga. Apa ini? Minum ini tidak akan membuat gunung lagi, kan? Masa sih? Ini resep khusus buatanku untuk menurunkan lemak. Tenang saja, cepat minum. Wah, mubazir. Aku tanya kamu, kenapa kamu membantuku? Tidak takut kalau aku sudah sembuh? Akan menghukummu? Dulu memang takut, sekarang tidak. Kenapa? Karena aku merasa kamu adalah seorang ibu yang baik. Dan juga seorang putri yang sangat istimewa. Hari ini, aku akan menguji hasil latihan fitness. Akan kutunjukkan pada kalian, pernah lihat kepalan sebesar sandbag? Belum pernah? Hari ini akan kuperlihatkan. Kenapa desa hari ini ramai sekali? Musim panen ya? Ramai-ramai itu wajar. Ibu, Paman Yo, ayo kita ikut bermain. Aku tidak ikut, kalian saja. Ibu, ayo dong, ayo. Pelan-pelan. Putri, ayo sini. Aku tidak ikut. Ayolah. Coba saja, tidak apa-apa. Kalau begitu aku mulai ya. Kamu tahannya. Kepala Desa Yo, terima kasih. Putri sudah lama tidak sebahagia ini. Kebahagiaan sebenarnya sederhana. Hanya saja kita sering lupa. Melakukan hal yang menyenangkan. Kamu benar-benar istimewa. Aku belum pernah bertemu orang dengan kepribadian sepertimu di istana. Begini, mulai sekarang kita adalah saudara. Bersulang. Kalau ada masalah nanti, datanglah ke ibu kota untuk mencariku. Aku kan putri, apapun akan kubantu. Tapi ngomong-ngomong, Putri, tentang anak-anakmu itu. Mereka cukup menggemaskan, pintar dan pemberani. Sungguh bagus. Tentu saja, mereka adalah harta berhargaku. Meski terkadang nakal, tapi mereka sangat mengerti. Terutama anak bungsumu itu. Astaga, dia punya burung elang besar sekali. Kurasa. Ayah mereka pasti pria yang gagah perkasa. Bicaranya bikin kesal, tapi dia benar-benar orang sial yang mati muda. Sebenarnya aku pernah mengirim orang untuk mencarinya. Aku kan putri, di ibu kota sebesar ini. Tidak mungkin ada orang yang tidak kutemukan. Pasti dia sudah mati. Lebih baik mati. Kalau tidak, saat kutemukan, akan kusiksa sampai mati. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan. Sudah selama bertahun-tahun, 3 anakku yang lucu ini, mencari ayah baru bukan hal sulit. Kalau marah, bahkan suami sendiri bisa kubunuh. Aduh, untung wanita jahat yang menjatuhkanku dulu bukan dia.
Kamu mengingatkanku, aku juga punya wanita yang kubenci sampai tulang sumsum. Aku beritahu ya, kalau kutemukan, akan kusiksa sampai mati. Ya, menyiksanya dengan kejam. Aku dulu pernah memikirkan 1000 cara untuk menyiksanya. Kalau aku menemukannya, pasti akan membuatnya hidup tak bisa, mati pun tak boleh. Coba ceritakan, bagaimana kamu akan menyiksanya? Tidak bisa diceritakan, tidak bisa. Terlalu kejam untuk dibayangkan. Putri, sejujurnya kamu memang luar biasa. Wajah gemukmu ini terlihat cukup menggemaskan. Skuad harus kuat. Ya, sekali lagi. Ibu, kapan kamu bisa kembali cantik seperti dulu? Aku lebih suka ibu yang kuat, bisa mengangkat kami. Menurut cara kepala desa Yo, aku seharusnya segera kembali seperti semula. Gimana? Tidak tahu. Tadi malam kamu mabuk, kepala desa Yo, yang mengantarmu pulang pagi ini. Aku minum terlalu banyak. Aku tidak melakukan hal yang mengan, kan? Sepertinya tidak. Bagaimanapun, dia menggendongmu saat pulang. Terlihat sangat senang. Senang? Kepala desa Yo menggendongmu seperti ini saat pulang. Dia bilang ini disebut gendongan putri. Gendongan putri. Apakah nama ini khusus dibuat untukku? Apa yang membuatnya malu? Jika boleh kukatakan, aku bisa menjadi ayah untuk anak-anak ini, itu juga bagus. Paduka Putri, aku tidak akan meremehkanmu karena pernikahan keduamu. Hingga, apakah kamu tidak merasa? Kepala desa Yo akhir-akhir ini agak aneh? Hamba juga merasa, dia sepertinya selalu menghindari Paduka Putri. Tapi diam-diam memperhatikan Paduka dan tuan-tuan kecil. Aku juga menyadarinya, aku juga merasa. Cara dia memandang anak-anak ini. Pokoknya agak rumit. Menurutmu apakah dia meremehkan kita? Karena membawa beberapa anak? Tidak mungkin, kepala desa Yo terlihat. You can type orang seperti ITU, dan dia sangat baik kepada tuan-tuan Kessel. Paduka Putri, apakah kepala desa Yo menyukaimu? Menyukaiku? Tidak mungkin. Aku ini seorang putri, dia hanya penduduk desa. Beraninya dia menyukaiku? Kepala desa, menurutmu apakah formula baru kita ini benar-benar bisa? Putri ini terus berlatih, sampai jadi wanita super. Bisakah kita membuat sesuatu yang bisa membuat sifatnya lebih baik? Kamu tidak tahu, beberapa hari lalu, Putri marah, mengulurkan tangan. Langsung mengangkat Paman Wang Er. Ya ampun, sangat menakutkan, kalau tidak percaya, tanya dia. Takut, takut, takut. Paman Yo, bisakah kamu menjadi ayah kami? Kepala desa. Kamu tersenyum bodoh APA? Siapa yang tersenyum? Aku tersenyum? Aku tersenyum? Aku tanya kamu, apakah aku tersenyum? Bekerja. Kepala desa Yo, akhir-akhir ini kamu ada masalah ya? Tidak ada masalah. Meskipun aku tidak ingin memaksakan kehendak. Tapi kita berdua sekarang juga bisa dibilang sudah melewati kesulitan bersama. Jika ada masalah, katakan saja, apakah? Masalah Raja Yu yang membuatmu khawatir? Tidak, Raja Yu dalam waktu singkat tidak mungkin menyerang desa lagi. Lalu kenapa? Paduka Putri, dalam beberapa hari ke depan akan pulih hampir sepenuhnya. Nanti, apakah harus kembali ke istana? Ya, situasi di istana belum jelas, adik Pangeran Mahkota membutuhkanku. Pangeran Yu dan Selir Nian juga tidak akan tinggal diam. Sudah saatnya kembali, apa mungkin? Dia tidak tega meninggalkanku? Dia akan pergi, kembali ke istana yang berbahaya itu. Sementara aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui bahwa aku menyukainya. Yo Nyuyi, Yo Nyuyi. Apakah kau masih pantas disebut pria? Tidak baik, tidak baik. Dia kan putri, siapa tahu nanti tidak setuju. Kalau marah, dia bisa langsung membunuh. Sekali tebas kepalaku hilang. Yang mulia putri, kami akan merindukanmu. Oh ya, juga 2 putri kecil dan yang mulia. Yang mulia, jika ada kebutuhan, silakan perintahkan. Desa kami tidak punya apa-apa selain tenaga yang kuat. Baik, Ibu, bisakah kami kembali bermain nanti? Ibu, aku menulis surat kepada kepala desa, apakah dia akan menerimanya?
Tentu saja bisa. Di masa depan, jika ada masalah, kalian bisa mencariku di ibu kota. Kepala Desa Yo, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Sampai jumpa. Kepala desa, tidak baik, ada banyak pasukan. Lebih banyak dari sebelumnya, mereka membawa bendera Nian. Mereka sudah mengepung desa. Itu pasukan keluarga Nian. Mereka berani memindahkan pasukan tanpa izin. Putri, bagaimana ini? Jangan khawatir. Aku di sini. Semua orang bersiap bertarung. Sayap. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu dan anak-anak terluka sedikit pun. Sang jenderal datang atas perintah selir untuk memberantas sarang perampok. Nian Yao, apakah kau ingin memberontak? Wanita gemuk ini berani-beraninya menyamar sebagai putri. Bagaimana mungkin keluarga kerajaan memiliki orang sejelek ini? Parent Seller, Hinu Tampa Ampun, Infanteri, Serang. Tabur bubuk. Bubuk cabai. Sapu bersih. Major Yu. Lihat aku. Nian Yao, matilah. Ini jelas monster. Munder. Menang. Menang. Hammond. Sudah kubilang, orang-orang itu berbahaya. Sekarang percayakan, siapa Sang Kecin Shuang ini? Dia berubah jadi monster, bukan manusia lagi. Tidak berguna. Seorang jenderal besar membawa pasukan elit. Bahkan tak bisa menaklukkan desa kecil dengan alasan konyol begini. Ini bukan alasan, keponakanku bisa bersaksi. Qin Shuang itu kekuatannya luar biasa. Bentuknya seperti raksasa, aku benar-benar tak bisa melawannya. Ditambah warga desa itu, semuanya punya trik aneh. Sangat berani. Ibu, sekarang kau percaya kan? Apa yang kukatakan sebelumnya semuanya benar. Entah kakak perempuanku belajar ilmu hitam apa, atau makan pil dewa, bisa berubah jadi mengerikan seperti ini. Ibu, Qin Shuang sudah jadi ancaman besar. Jika dia kembali ke istana dengan wujud seperti ini, ditambah kemenangan atas pasukan kerajaan, para penjilat di istana mungkin akan beralih mendukung dia dan Pangeran Mahkota. Kita harus cari cara untuk menghabisi dia sebelum kekuatannya semakin besar. Tampaknya serangan langsung dengan pasukan tidak efektif. Malah bisa jadi bumerang. Cepat cari cara lain. Aku mengerti. Kalian hari ini luar biasa. Kepala desa, Jenderal brengsek apa ini? Ternyata kalah sama bubuk cabai kita sampai babak belur. Betul. Tapi yang utama kan ada Tuan Putri sebagai andalan. Benar-benar satu orang, bukan. Satu wanita bisa menghalangi. Ribuan orang pun tak bisa lewat. Kalau bukan karena kau yang melatih warga desa lebih dulu. Hanya mengandalkan kekuatanku sendiri percuma. Biasa saja. Tapi setelah pertempuran ini, selir Nian pasti tak akan menerima begitu saja. Mungkin akan ada cara lebih licik. Aku tahu. Mulai hari ini, kita perketat patroli desa, gandakan penjagaan. Sayap. Kau lihat apa? Teman-teman, tidakkah kalian perhatikan Tuan Putri kita? Bentuk tubuhnya sepertinya sudah pulih banyak ya? Benarkah? Angin malam dingin. Kau ngapain di sini? Aku tak bisa tidur, keluar lihat-lihat, Tuan Putri. Kenapa kau belum tidur? Jangan panggil Tuan Putri terus, tak ada orang di sini. Panggil saja Qin Shuang. Tuan Putri. Kamu mikirin apa? Aku lagi mikir. Di sekitar sini, mungkin ada pembunuh dari keluarga Nian, soalnya. Ini menyangkut keselamatan seluruh desa. Dan juga keselamatan anak-anak. Anak-anak sangat menyukaimu. Aku juga sangat menyukai mereka. Aku dengar King Ge bilang padaku hari ini. Kamu tanya Xiao Yu. Mau nggak punya ayah? Itu cuma tanya-tanya aja, cuma peduli sama anak itu. Yo Mui. Aku tanya kamu, kenapa kamu begitu baik padaku dan anak-anak? Apa cuma karena takut aku menghukummu? Aku rasa kita punya jodoh, lagi pula membantu wanita dan anak-anak. Bukankah itu hal yang seharusnya dilakukan? Benarkah? Baiklah. Aku lelah, mau istirahat dulu. Kamu juga cepat pulang dan istirahat ya.
Target ada di dalam rumah. Saat dia tidur, serang dengan satu pukulan. Cepat. Kepala desa dan penduduk itu tidak bisa diremehkan. Sial, kita terjebak. Pergi. Kenapa baru datang? Aku sudah menunggu lama. Wah, hebat sekali. Kamu bisa menyelesaikannya sendirian. Penjahat kecil seperti itu tidak bisa melukaiku. Dengan keadaan seperti ini, berani jadi pembunuh? Uang keluarga Nian memang mudah didapat. Sepertinya pembuatan bubuk protein cukup sukses. Meskipun penampilan Putri sudah pulih, kekuatannya masih ada. Putri, kepala desa, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Di mana penjahatnya? Itu. Benar-benar ada yang tidak tahu diri ya, kepala desa. Masukkan mereka ke penjara desa. Besok kita interogasi. Bagaimana? Aku hebat kan? Untung kamu bisa mencium bau obat bius lebih awal. Kalau tidak, repot. Kamu yang bilang padaku untuk memeriksa pintu dan jendela lebih awal. Dan memasang peringatan. Yo MUI, kamu menyelamatkanku lagi. Hal kecil kok, dan aku juga bilang, tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dan anak-anak. Yo MUI, kemarilah. Selama ini, aku banyak berpikir anak-anak semakin besar. Mereka butuh seorang ayah, seseorang yang bisa mendidik mereka. Dan memberi mereka keluarga yang utuh. Kamu adalah pilihan terbaik menurutku. Aku bertanya padamu, maukah kamu menjadi ayah untuk anakku? Maukah kamu berjalan bersamaku? Menghabiskan hidup bersama? Kamu tidak mau? Apa kamu meremehkanku dalam keadaan seperti ini, atau merasa anak ini bukan darah dagingmu? Tidak, bukan begitu. Aku merasa Putri sangat kincuang. Kamu baik, anak-anak juga baik. Aku mau. Aku 100% mau, 1000% mau. Sungguh? Kamu setuju? Benar-benar setuju? Benar. APA? Kepala desa Yo adalah pria yang pernah dikasihi Putri 4 tahun lalu. Pelankan suara, mau didengar seluruh desa? Tapi Putri, kamu bilang akan membunuh pria itu jika ketemu. Tapi kepala desa Yo sudah menyelamatkan kita berkali-kali. Masih mau dibunuh? Melihat dia sudah menyelamatkanku berkali-kali, aku tidak bisa membunuhnya lagi. Tapi dia membuatku melahirkan. Dan terbuang di luar istana bertahun-tahun, pasti ku balas. Tak kusangka. Wanita yang memaksaku itu adalah dia. Aku masih ingin menjadi ayah anak-anak itu. Ternyata, aku memang ayah mereka. Sudahlah. Sejak dulu raja-raja tak punya hati. Lebih baik aku jangan macam-macam dengannya. Jujur saja, kalau aku kabur malam ini, apa dia bisa menangkapku? Kau pikir aku tidak bisa menangkapmu? Sebentar lagi sampai di istana. Singkirkan sikap sembrono itu. Peraturan istana ketat, tidak seperti di desa. Harus hati-hati dalam segala hal. Ah, aku enak-enak saja di desa. Ngapain ke istana? Kau kan ayah anakku. Mana mungkin ku biarin kau pergi. Homenjo di luar ramai sekali. Rumah di sini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari di desa. Ibu, kita akan tinggal di sini? Ya, Masuk istana seperti masuk lautan dalam, bisa-bisa nyawa taruhannya. Selamat datang kembali, Yang Mulia Putri. bangunlah semua.
adalah Yo Miwi. Tuan Yo. Dia adalah tamu kehormatanku. Kamar yang mulia sudah siap. Kamar untuk pangeran kecil diatur di sayap samping. Sudah diatur di sayap samping. Hingga, bawa anak-anak keluar dulu. Baik, ayo pergi. Kamu. Ikut aku. Kamu agak serius. Ini adalah tempat tinggalku. Istana tidak seperti di luar. Banyak mata dan telinga, setiap kata dan tindakan harus hati-hati. Terutama kamu, statusmu istimewa, harus lebih berhati-hati. Ah, aku mengerti. Cuma sedikit bicara banyak bekerja, banyak latihan saja. 3 anak ini, statusnya sementara tidak boleh diumumkan. Untuk umum, katakan saja mereka adalah anak angkatku. Dan ingat, kamu dan anak-anak tidak ada hubungannya. Mengerti? Sudah hafal. Ayah kandung jadi orang asing. Tanpa izinku, kamu tidak boleh berkeliaran di istana. Terutama di bagian dalam istana. Kamu punya bagian dalam istana juga? Di sini tidak hanya aku satu pria. Kalau kamu terus bicara sembarangan, aku akan membuatmu tidak jadi pria lagi. Satu hal lagi, kejadian malam itu, dan darah mawarmu. Jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu. Tenang saja. Mulutku rapat. Aku bisa dibilang sudah masuk lingkaran kerajaan. Tapi kenapa aku tidak merasa senang? Hamba, Si Bodo Kessel, menghadap Tuan Zhou. Putri memerintahkan hamba untuk melayani Tuan. Apa? Sudah. Mulai sekarang kita bisa dibilang rekan kerja. Jangan sungkan. Tuan, hamba tidak pantas. Jangan sujud. Bangun, cepat. Begini saja, kalian carikan aku beberapa batu. Batu pemberat, rantai batu, atau batu besar. Tuan, untuk apa itu? Sudah lama tidak latihan. Aku ingin latihan. Sudahlah. Kalau begitu, kalian berdua. Langsung bawa aku jalan-jalan saja. Jangan bilang Putri tentang ini. Ayo, tunjukkan jalan. Cepat. Itu tamu kehormatan yang dibawa Putri. Seperti prajurit. Ini barang bagus. Ini saja. Saipa, lapangan latihan bukan tempat untuk orang sembarangan, Jenderal. Ini adalah tamu kehormatan Putri, Tuan Yo. Oh, tamu kehormatan itu terluka. Kami tidak bisa bertanggung jawab. Tidak akan terluka. Bagaimana kalau kita bertanding? Jenderal, anak ini menantangmu. Benar, Jenderal. Anak itu terlihat lebih kuat darimu. Memang orang yang luar biasa. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Barusan aku kurang waspada. Lagi. Jenderal, tidak apa-apa. Kita pergi. Adieu, Tuan Zhou. Kamu membuat masalah besar. Kepala Penggawali ini adalah kerabat jauh Selirnian. Hanya bertanding saja, tidak ada masalah besar. Tamu kehormatan. Jelas-jelas hanya gigolo. Bagaimana Qin Shuang bisa menyukai tipe prajurit kasar seperti ini? Tuan, tenanglah. Mungkin hanya keinginan sementara Putri. Keinginan sementara. Sudah dibawa ke istana dan tinggal di kediaman Putri. Aku mengejarnya bertahun-tahun. Mengapa dia tidak pernah sekalipun tertarik padaku? Tuan, dengar-dengar Xiao itu hanya punya tenaga kasar. Tidak mengerti aturan. Hari ini di lapangan latihan, dia menyinggung kepala pengawal Li. Oh, kepala pengawal Li. Itu orangnya Selirnian. Hanya orang kasar. Baik, aku akan pergi melihat. Seperti apa sih orangnya? Putri membawa pulang pria asing. Permarga Zhou, pertubu sangga keker. Ditempatkan di istana Lengning. Tamu kehormatan apa?
Jelas-jelas gigolo. Ibu selir. Xiao itu aku tahu. Ini adalah kesempatan kita untuk melaporkan. Qin Shuang berzina kepada ayahanda. Jangan buru-buru. Bagaimana dengan Perdana Menteri? Putra Perdana Menteri, Xiao Jingyan. Sudah lama mencintai Qin Shuang. Mendengar Qin Shuang membawa pria ke istana. Sedang sangat marah. Bagus. Kesempatan kita datang. Katanya, di kampung pinggiran ibu kota, ada wabah penyakit yang menyebar. Benar ada kejadian itu, tapi kabarnya sudah ditutup rapat-rapat. Cari cara, biarkan wabah ini masuk ke ibu kota. Semakin kakao, kita baru bisa lebih untung. Kakak Permaisuri, dengar-dengar Anda bawa Tuan Zhou. Dan beberapa anak kembali. Ada kabar burung bilang. Adik Kaisar, kamu percaya sama kakak tidak? Tuan Yu pernah berbuat baik padaku, orangnya bisa dipercaya. Xiao Yu adalah anak angkatku. Saat ini, Selir Nian dan Pangeran Yu sedang sangat berkuasa. Kita harus cepat-cepat membuat persiapan. Semuanya ikut kakak Permaisuri. Tuan. Putra Xiao Jing, yang dari kediaman Perdana Menteri. Mengundang Anda untuk bertemu. Surat. Tuan, Putra Xiao sudah lama mengagumi Yang Mulia Putri. Sepertinya niatnya tidak baik, ya. Oh, apa ini yang disebut jamuan makan hongmen? Bikin aku agak excited nih. Orang dari keluarga Xiao bilang, kereta kuda sudah menunggu di luar istana. Oh. Kalau gitu aku harus lihat. Tuntun jalan. Ayo. Kau ini Yo Mui? Tidak tahu orang berbakat seperti apa yang bisa masuk mata sang putri. Wah. Cuma orang desa biasa yang latihan silat. Ada perlu, Putra Xiao? Aturan di istana banyak, jangan sampai mempermalukan sang putri. Beberapa pikiran, lebih baik hentikan. Maaf, saya tidak paham bahasa sastra kuno. Sang putri suruh apa, saya lakukan. Kalau tidak ada urusan, saya duluan ya. Kekasih rendahan berani menantang Putra Xiao. Cuma mengandalkan perlindungan kakak permaisuri saja kan? Shuang Shuang. Shuang Shuangku. Hatiku tulus seperti bulan purnama. Tapi sayangnya Qin Shuang terpikat pada Xiao. Kakak permaisuri pasti sudah dibutakan oleh orang ini. Kalau bukan karena dia, dengan kepribadian dan ketampananmu, Putra Xiao. Bukankah kamu dan kakak permaisuri jodoh yang sempurna? Sekarang, Yang Mulia. Bagaimana caranya agar Shuang Shuang hanya jadi milikku? Itu kan mudah. Nanti pada saat itu, jika rencanaku berhasil, kakak perempuanku pasti akan dengan patuh masuk ke pelukanmu. Cepat laporkan, blokir jalan ini, sepertinya ada wabah. Astaga, bagaimana ini? Paduka, wabah tiba-tiba melanda ibu kota, sangat ganas. Rumah sakit kekaisaran sudah tak bisa berbuat apa-apa, sekarang banyak orang di ibu kota sudah meninggal karena penyakit ini. Harus diblokir, jangan sampai menyebar. Ayah tenang saja. Anakmu pasti akan berusaha sekuat tenaga, hanya saja daerah wabah harus dikunci ketat. Jika diperlukan. Pana? Ayah, anakmu merasa tindakan ini tidak tepat. Blokir adalah strategi terburuk. Yang paling penting sekarang adalah mengobati dengan ketat dan mencegah penyebaran. Kakak tidak tahu, untuk benar-benar menghentikan penyebaran wabah adalah dengan membakar pasien yang terkena wabah. Seharusnya kita berusaha keras menyelamatkan pasien-pasien itu dulu. Apa yang dikatakan Pangeran Shuang Ryu sangat benar. Demi lebih banyak rakyat yang sehat, hanya dengan mengorbankan mereka. Ayah, Dengar-dengar Tuan Zhou sangat kuat. Sekarang wabah melanda ibu kota, ini saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Pangeran Yu, kalau ada sesuatu katakan langsung saja. Aku perhatikan orang istana suka berbelit-belit, tidak asyik. Aku ingin meminta bantuan Tuan untuk mengurus urusan karantina. Lajapila. Tuan Yo terlihat tidak mudah tertular. Oh, ingin aku bekerja sama denganmu? Tuan tidak takut wajahmu bengkak lagi? Oh ya? Kurasa Pangeran Yu ingin aku mati karena wabah, ya? Maaf ya, aku sudah divaksin, tidak takut. Dasar tidak tahu terima kasih. wabah parah, rumah sakit kekaisaran tak berdaya. Pangeran Yu mengusulkan.
untuk memblokir daerah dengan paksa. Biarkan mereka hidup atau mati sendiri. Dia benar-benar anjing, terang-terangan dia membunuh. Sudah, aku punya cara. Tapi, aku butuh wewenang dan tenaga. Selama wabah, serahkan semua tenaga yang bisa digunakan padaku. Baik, aku akan bekerja sama sepenuhnya. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Baiklah, begitu saja. Ibu, wabah sudah mulai, sekarang ibu kota dalam kepanikan. Bagus, biarkan kacau. Suruh orangmu membantu pencegahan. Diam-diam perluas wabah. Terutama di pihak putra mahkota. Anakmu mengerti. Dan, utara juga sudah dihubungi. Suruh mereka menunggu kesempatan. Dalam kekekauan, baru mudah mencari kuntungan. Tolong, biarkan kami pergi. Hentikan. Semuanya dengarkan. Aku adalah utusan ini yang dikirim untuk menyelamatkan kalian. Kalau mau selamat, ikutin aku. Bagus sekali. Sekarang, antri ke sini untuk ambil masker. Meski sederhana, lebih baik daripada tidak. Kedua, kumpulkan semua pasien. Di barak kosong itu. Yang sakit ke barat, yang tidak sakit ke timur. Jangan saling berkunjung. Kami akan bagi makanan. Terakhir, sebelum makan dan setelah buang air. Setelah buang hajat, cuci tangan pakai cairan obat di sini. Sudah ingat? Terima kasih, Putri Lengning. Wabah ini ganas. Tidak ada obatnya. Demam tinggi plus batuk, penyakit ini aku lihat beberapa tahun lalu. Para tabib, mulai sekarang, ikuti instruksiku dengan ketat. Semua tenaga medis harus pakai penutup wajah. Setelah kontak pasien, cuci tangan pakai alkohol. Minuman keras kadar tinggi. Lalu, peralatan pasien. Harus direbus untuk disterilkan. Baik Tuan Zhao. Langkah seperti ini belum pernah terdengar. Yang penting bekerja. Dan lagi, ini bubuk protein. Disebut juga bubuk jinyuan. Campurkan ke bubur, beri ke yang sakit dan yang sehat. Bisa tingkatkan daya tahan tubuh. Antri yang rapi, jangan buru-buru. Terima kasih, Tuan Jo. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Tuan Zhao benar-benar dua penolong. Tidak peduli dinasti mana. Asalkan bersatu. Terima kasih. Bisa atasi semua kesulitan. Ayo. Yang Mulia. Bagaimana ini? Dasar tidak berguna. Suruh kalian diam-diam mengacau. Kok bisa begini? Metode Xiao itu memang aneh. Tapi sangat efektif. Orang kita susah ikut campur. Lagi pula dia sangat dihormati rakyat, sulit bertindak. Tidak bisa tunggu lagi. Beritahu orang di utara, bisa mulai bertindak. Tunggu, dan hubungi orang kita di pasukan. Laksanakan sesuai rencana. Ya. Lapor, Ijo Sendalakan Ratus Lee, pasukan suku serigala dari utara menyerbu perbatasan. Telah menembus 3 kota berturut-turut. Jenderal Zhenbei terluka parah. Situasi militer genting. APA. Bagaimana ini? Ayah. Anakmu bersiap memimpin pasukan untuk mengusir musuh. Baginda, Pangeran Yu pemberani, pasti bisa mengalahkan musuh. Ayah, masalah ini sangat penting. Kita tidak boleh gegabah, perlu pertimbangan matang. Putri, apa maksudmu? Jangan-jangan. Putri ingin turun langsung ke medan perang? Apakah kau meremehkan kalau di istana tidak ada pemuda tangguh? Pangeran Yu buru-buru mau kuasai pasukan, pasti ini jebakan. Perbatasan utara darurat, logistik, dan perwira. Semua dikuasai faksi Selir Nian. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya, perang adalah soal stamina dan logistik. Aku bisa buat ransum perjalanan, kecil, kalori tinggi. Bisa pulihkan stamina dengan cepat. Apa itu? Singkatnya, energi bar super kompresi. Metode latihan pasukan juga harus diubah. Aku punya sistem pelatihan lengkap. Butuh waktu berapa lama? Beri aku beberapa hari. Oh ya, aku juga butuh pengrajin dan lokasi yang handal. Baik, aku akan dukungmu sepenuhnya. Adik, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Memberi waktu pada Tuan Yo, sekaligus menempatkan orang kita ke pasukan. Baik. Serahkan padamu, Pangeran Mahkota. Pamit. Para prajurit, makan sepotong ini. Bisa kenyang setengah hari, tenaga berlipat. Aku mau kalian. Cepat produksi massal. Sayap.
Ayo. Perhatikan napas. Atur ritme, ingat, ini semua kunci kerja tim. Bagus. Pangeran Yu. Kuberikan kau komando, harap usir suku serigala. Jaga keamanan negara kita. Anak terima perintah, pasti tak mengecewakan ayah, usir suku serigala. Pemerkin kewibawan negara. Semoga penemuan agen YOMUI efektif. Menyelamatkan lebih banyak nyawa prajurit. Hematlah makanan, pasukan logistik ke garis depan sulit. Pangeran Yu sedang berusaha, Jenderal, sedikit makanan ini. Tidak cukup untuk mengisi perut, bagaimana bisa berperang? Jangan banyak bicara, meski perut lapar. Kalian harus bertahan, berikan apa yang diberikan putri. Bagikan dengan diam-diam. Jenderal Wang, ini, jangan banyak tanya. Ambil satu untuk setiap orang, makan dengan air, ini dari putri. Carry Kara untuk mendapatkan pengganti makanan yang baik. Malam ini, seperti surat Tuan Zhou katakan. Kirim pasukan elit, lakukan sesuai rencana. Ya. Bubar, lakukan sesuai rencana, buat keributan, lempar ini. Ya. Tadi malam, camp suku serigala diserang tanpa alasan, diduga hukuman langit. Pasokan logistik mereka hancur, kuda perang panik. Musuh saling menginjak, kerugian besar, pasukan kita menyerang. Memenggal ratusan kepala. Benarkah? Langit number KD kita. Jenderal Wang hebat, Pangeran Yu. Juga memimpin dengan baik, ayah, ini adalah strategi. Taktik melelahkan musuh yang direncanakan dengan matang. Sekarang sudah mulai terlihat hasilnya. Aku minta tambahan pasokan dan pasukan untuk menghancurkan musuh. Ayah, Jenderal Wang menyebutkan dalam laporan. Kemenangan ini berkat makanan baru untuk prajurit. Membuat prajurit kenyang dan kuat, bisa menyerang malam hari. Makanan ini adalah... Aku yang mengawasi pembuatannya. Kakak perempuan tinggal di istana, mungkin salah dengar rumor. Urusan militer, aku yang mengatur. Bagus, ada kabar baik dari depan, itu bagus. Untuk pasokan dan pasukan, aku akan perintahkan kementerian. UR, jangan kecewakan aku. Aku patuh. Jasa YOMUI. Tidak boleh kau curi dengan mudah. Barang yang dibuat YOMUI benar-benar berguna. Jangan bayarkan dia membantu. Semangat Qin Shuang. Ibu tenang. Aku sudah menyebarkan rumor di pasukan. Makanan itu dibuat dari abu jenazah, dicampur. Memberi kekuatan jahat, banyak prajurit mulai ragu. Tidak berani banyak makan, untuk Jenderal Wang. Aku sudah hentikan pasokannya. Lihat berapa lama dia bertahan. Bagus, bagaimana wabah di ibu kota? Metode YOMUI sepertinya efektif. Tapi aku sudah perintahkan seperti ibu, buang hewan sakit. Diam-diam ke sumber air. Wabah akan segera kembali. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nanti Baginda pasti marah. Lihatlah si jalang kecil Qin Shuang itu. Bagaimana dia bisa melindungi YOMUI itu? Abiblin, situasinya tidak normal. Isolasi dan disinfeksi. Sudah dilakukan terus-menerus, bubuk Jinyuan juga tidak pernah berhenti. Seharusnya tidak seperti ini. Tuan Zhou, hamba juga merasa aneh. Dan di pasukan, di antara rakyat, ada beberapa desas-desus tentang Anda dan bubuk Jinyuan Anda. Desas-desus apa? Katanya bubuk ini asalnya tidak halal, terbuat dari abu jenazah. Sehingga efeknya ajaib, tapi melanggar hukum alam. Bodoh sekali. Aku pakai kedelai, telur, dan ramuan herbal. Alami, tanpa polusi, tanpa bahan tambahan. Omong kosong. Aku curiga, ada yang sengaja meracuni. Abiblin mulai sekarang, awasi ketat. Sudah dengan kita. Baik, hamba segera laksanakan. Malam sudah larut, embun mulai turun. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Terima kasih, Putri. Belakangan ini, wabah ini menunjukkan tanda-tanda berulang. Aku rasa ada orang yang bermain api di belakang layar. Aku tahu. Pangeran Yu dan Selir Nian tidak akan tinggal diam melihat kita tenang. Desas-desus di pasukan. Juga ulah mereka. Sudah kuduga. Sudah kubilang. Aku mungkin bukan manusia, tapi mereka benar-benar anjing. Aku paling benci orang yang menusuk dari belakang. Kamu saat marah terlihat agak imut. Apa? Imut? Ini namanya marah, oke? Lihat baik-baik. Kemarahan pria sejati. Ada apa? YOMUI, aku bertanya padamu. Mengapa kau begitu membantu aku? Bahkan sampai rela terlibat dalam masalah-masalah ini. Awalnya aku takut kamu akan memenggal kepalaku.
Tapi kemudian aku merasa kamu dan anak-anak tidak boleh dijahati. Jadi, aku ingin membantumu. Hanya sekedar ingin membantuku saja? Ada lagi. Aku merasa kamu baik. Seberapa baik? Sekarang tidak terlalu baik. Sudah, istirahatlah. Besok masih ada pertempuran berat. Baik. Dia baru saja menggoda aku. Cepat, selesaikan pekerjaan ini. Pangeran Yu akan memberikan hadiah besar. Melakukan perbuatan tidak bermoral ini. Tangkap mereka, tertangkap besa. Kalian. Tuan Yo sangat cerdik, sudah menduga kalian. Akan mensummary sumber air. Bawa mereka, interogasi dengan ketat. Yang mulia, kedua orang ini diperintahkan oleh pengurus istana Pangeran Yu untuk meracuni sumber air hulu, membuat ilusi wabah berulang. Dengan maksud menjebak Tuan Yo MUI. Jangan menggoyahkan kepercayaan rakyat. Untungnya Tuan Yo memberikan peringatan tepat waktu. Sehingga mereka tertangkap besa. Ini bukti dan pengakuan mereka. Ayah, ini tidak adil. Pasti ada yang menjebak hamba. Mana mungkin hamba melakukan hal yang merusak negara dan menyengsarakan rakyat. Yang mulia, Pangeran Yu setia pada negara. Tidak mungkin melakukan ini. Pasti ini Yo MUI. Bersama tabib istana berakting untuk menjebak Pangeran Yu. Bukti dan saksi sudah lengkap. Permaisuri Nian masih ingin membalikkan fakta. Jika wabah di ibu kota berulang, akibatnya tidak terbayangkan. Perbuatan seperti ini tidak berbeda dengan mengkhianati negara. Anak durhaka, wanita bodoh, sangat mengecewakan. Ayah, ini tidak adil. Ayah, mohon adil. Ayah, tenanglah. Yang mulia, Kakak, Pangeran Yu dikenakan tahanan rumah tanpa perintahku. Tidak boleh keluar. Permaisuri Nian, kembalilah ke istanamu tanpa perintahku. Jangan keluar istana sedikit pun. Pergi. Permaisuri Nian, Pangeran Yu, silakan. Zhuang Er, kali ini, berkat kamu dan Tuan Yo, urusan wabah sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Butuh tenaga dan bahan, kamu bisa mengatur. Pastikan segera mengatasi wabah. Hamba patuh. Yo MUI, kamu kembali berjasa. Saudara-saudara, pasukan makanan dan taktik dari putri. Berhasil. Suku serigala sudah lemah. Ikuti aku, serang. Bunuh mereka. Panah. Lapor. Kemenangan besar, Yang Mulia. Jenderal Wang memimpin pasukan, menghancurkan pasukan utama suku serigala, membunuh ribuan, mengusir mereka ratusan li. Suku serigala sudah mengirim utusan untuk berdamai. Hanjepangin Utara sudah berakhir. Bagus. Jenderal Wang pemberani, para prajurit berjuang keras. Sangga berka bagi Karajan kita. Ayah, kemenangan besar dalam pertempuran ini. Jenderal Wang dan pasukan di garis depan. Tentu saja berjasa besar. Tapi juga tidak lepas dari kontribusi seseorang. Oh. Saya Pak? Dia adalah penasihat yang menyumbangkan logistik perang yang efektif dan taktik untuk mengalahkan musuh. Yo MUI. Tanpa logistik perangnya, pasukan tidak akan mampu bertempur. Tanpa taktiknya untuk mengalahkan musuh, suku serigala tidak akan mudah dikalahkan. Perkataan Pangeran Yu sebelumnya hanyalah upaya untuk mengambil pujian dan menghindari kesalahan. Zhou Miyi. Aku ingat orang ini. Kali ini dia benar-benar berjasa besar. Sampaikan titahku. Naikin pangkat Zhou Mu menjadi wakil menteri peperangan. Hadiahkan 1000 keping emas dan 100 gulung kain. Selain itu, Jenderal Wang dan yang lain akan diberi penghargaan sesuai dengan jasa mereka. Ayah bijaksana. Zhou Miyi. Kau lagi orang peduli, merusak rencanaku. Aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Ini benar-benar membosankan. Aku rindu hari-hari di desa, juga dengan kakak Elang. Aku tidak tahu kabarnya sekarang. Ini kesempatan bagus. Di sini sepi. Terima kasih, kakak Elang. Kau menyelamatkanku lagi. Xiao Yu. Aku tahu kau sangat menyukai kakak Lang, jadi aku mengembalikannya. Terima kasih, Paman Yo. Sungguh keterlaluan. Berani mencoba membunuh pangeran. Tenang, kakak Lang selalu melindunginya diam-diam. Tidak apa. Selidiki. Pastikan 2 Kasim itu ditemukan. Pasti ini ulasan selir Nian. Tunggu sebentar.
Menurutku, jangan buru-buru bertindak. Bayangkan, kali ini mereka gagal, pasti akan bersembunyi. Seperti tikus yang menggali lubang, kemana kau akan mencarinya? Menurutku, tunggu sampai mereka membuat kesalahan. Baru kita tangkap mereka sekaligus. Bagaimana? Baiklah, kita ikuti saranmu. Hingga, siapkan semuanya. Saya, Pio, Qin Shuang dan Xiao itu sekarang sedang di atas angin. Jika tidak segera bertindak, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. tidak bisa menunggu lagi. Jika terus menunggu, semua rencana akan gagal total. Harus segera bertindak. Ayah, hamba sudah siap. Sebagian besar pasukan pengawal istana sudah diganti dengan orang kita. Para penjaga gerbang kota semuanya adalah orang kita. Malam ini juga, pada tengah malam, kendalikan istana. Paksa ayahanda menulis surat turun tahta. Baik, ingat, pastikan untuk mengendalikan Qin Shuang, putra mahkota, dan juga si tampan itu. Terutama Yo Mui. Berulang kali merusak rencanaku, aku akan mencincangnya berkeping-keping. Ibu tenang saja. Bahkan jika ibu tidak mengatakan ini, aku akan melakukannya. Xiao Jingyan, sudah aku hubungi. Dia akan membawa orang untuk membantu kita saat kecelakaan terjadi. Sempurna. Rumah Perdana Menteri juga akan terletak. Apakah Xiao Jing yang bisa dipercaya? Ibu tenang, si bodoh itu hanya ingin mendapatkan Qin Shuang. Kebenciannya pada Yo Mui tidak kalah dari kita. Baik. Lakukan dengan bersih, menang jadi raja kalah jadi bandit, malam ini juga. Putri, Yo Gongzi sudah menemukan. Siang tadi, Kasim yang berniat membunuh pangeran kecil, meski sudah dibungkam. Tapi setelah ditelusuri, petunjuk mengarah ke istana Yu. Ternyata memang mereka. Penyakit ayah baru sedikit membaik. Mereka sudah tidak sabar. Jelas-jelas orang ini, tidak, anjing-anjing ini sudah terpojok. Sekarang istana juga tidak aman. Malam ini yang bertugas berpatroli dan berjaga adalah Kapten Pengawal Li, kan? Dia orang keluarga Nian. Situasi ini tidak menguntungkan kita. Putri, kita kekurangan orang. Sudah semua diatur? Cuenku Tenang, Samuel Gerbang sudah diganti-gantinya. Orang kita sudah siap, tinggal menunggu sinyal. Waktunya tiba, bertindak. Bunu Qin Shuang SI Penny here, Sinker Penkina. Kendalikan Gerbang Istana, Jangan Bayar Siap upon Kali Rusak. Ikut aku masuk istana untuk menyelamatkan Kaisar, ya. Putri, mereka sudah bertindak. Beritahu semua orang, tutup gerbang istana dan bersiap untuk bertempur sampai mati. Ya. Tenang, ada ayah di sini, juga suami. Lindungi putri, lindungi guru, lindungi pangeran kecil. Serang mereka. Kingga, awasi mereka baik-baik. Hai kalian di dalam. Cepat buka pintu dan menyerah. Pangeran Yu hanya menghukum pemimpinnya, para pengikut tidak akan diapa-apakan. Si lembek Li. Berani-beraninya menyerang. Lihat siapa yang lebih keras, tongkat pengunci pintu kakek Yo atau kepalamu. Gedor pintunya. Suara ribet APAD lure. Paduka, Pangeran Yu memberontak. Sekarang dia sudah membawa pasukannya masuk. Anak durhaka ini. Cepat panggil bala bantuan. Gerbang istana sudah dikuasai pemberontak. Kita terkepung di sini. Ini ketakdirku akan berakhir. Saudara Lang, ada tugas untukmu. Segera kembali ke desa cari si cerewet dan si pendiam. Suruh mereka bawa semua orang yang bisa bertarung. Langsung ke istana, serbu masuk dan pukuli siapa saja yang dilihat. Terutama yang pakai seragam tentara. Kalau berhasil, ayam paha dan protein sake akan disediakan sepuasnya. Pergilah. Elang. Di kaki elang besar ada tabung bambu.
Apa-apaan ini? Aku saja yang baca. Cepat ke istana ibu kota untuk menyelamatkan. Pukuli yang pakai seragam tentara. Ayam paha dan protein sake sepuasnya. Ini tulisan kepala desa. Iya, ini tulisan kepala desa. Kepala desa dalam bahaya. Ayo pergi. Warga, biasanya kepala desa dan putri mengajak kita berolahraga dan makan ayam paha. Sekarang saatnya kita membalas budi mereka. Bawa senjata ke ibu kota. Selamatkan kepala desa dan putri. Saudara-saudara, selamatkan kepala desa. Berhenti. Kalian siapa? Ini area terlarang istana. Pelanggar akan dibunuh. Kami dari Desa Protein. Katanya di sini ada acara realitas. Katanya kalau memukuli yang pakai seragam resmi, dapat ayam paha. Kami semua mau daftar. Kapan desa kita punya nama? Wah, kalau di luar, reputasi kan dibuat sendiri. Lagi pula harus kasih tahu asal-usul. Di perjalanan tadi, aku yang buat sendiri. Keren kan? Desa Protein. Desa ayam paha kali, aku. Pergi sana. Dia tidak mengizinkan. Apa lagi yang ditunggu? Pukul dia. Kapan bantuan datang? Aku benar-benar tidak kuat lagi. Qin Shuang, tenang saja. Aku akan melindungimu dengan nyawaku. Yo. Apa yang terjadi? Tidak tahu kenapa datang banyak orang barbar. Kalau kamu tidak segera datang, mereka akan menerobos. Dia itu. Bajunya norak, jelas bukan orang baik. Serang dia. Kalian siapa? Kamu baik-baik saja. Urusan kami siapa kami. Hajar. Saudaraku, serang. Kok tidak ada suara? Sepertinya ada perkelahian di luar. Kepala desa, putri, kalian ada di dalam? Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Si cerewet, bantuan sudah datang. Saudaraku, datangnya sangat tepat waktu. Inikah makna latihan kalian? Bagus sekali, tapi sekarang. Bukan waktunya untuk merayakan. Saudaraku, ikut aku. Ambil senjata. Mari kita serbu istana. Selamatkan yang mulia. Dengan gaya seperti ini, siapa sebenarnya pemberontak? Kendalikan ayah, kita menang. Saudaraku, tangkap si penjahat ini. Benar. Selesai. Semuanya selesai. Permaisuri, Pangeran Yu ditangkap, kita kalah. Bagus. Qin Shuang, Yo Mui, aku akan menjadi hantu. Tidak akan membiarkan kalian. Apa yang kamu lakukan? Bukankah Permaisuri bilang ingin jadi hantu? Antarkan Permaisuri jadi hantu, lalu hadapi putri dalam pertarungan terakhir. Cari mati. Hormati perjalanan terakhir Permaisuri. Kamu. Sebentar lagi, asalkan Pangeran Yu berhasil, aku bisa menyelamatkan Shuang Er. Nanti. Tuan Burak, Pangeran Yu gagal memberontak, sudah ditangkap. Permaisuri nian bunuh diri. APA. Kalah. Bagaimana ini? Gimana Shuang Erku? Anak durhaka. Perani memberontak. Sekarang, apa lagi yang bisa dikatakan? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Anak tidak punya apa-apa untuk dikatakan, hanya bisa menyalahkan. Hanya bisa menyalahkan langit tidak membantu saya. Kau benar-benar anak yang baik bagiku. Bawa dia pergi. Masukkan ke kantor keluarga kekaisaran. Tidak mati. Tidak boleh keluar. Keluarga Nian melakukan pemberontakan, dosanya tidak bisa diampuni. Seluruh keluarga dihukum mati. Para pengikutnya, semua akan dihukum berat. Paduka. Hamba tua gagal mendidik anak,
pantas mati 1000 kali. Anak durhaka Xiao Jingyan. Meski tidak terlibat langsung dalam pemberontakan, tapi dekat dengan Pangeran Yu. Memiliki niat jahat dan juga menyinggung Yang Mulia Putri. Mohon paduka untuk menghukumnya juga. Xiao Jingyan. Paduka. Pangeran Zhou, kenapa berdiri begitu jauh? Ada yang ingin dikatakan, naiklah ke depan. Terima kasih, Paduka. Hamba melapor, Paduka, rakyat jelata berpendapat. Xiao Jingyan ini, hanya otaknya kurang encer, sederhananya. Dia hanya dipakai sebagai alat oleh Pangeran Yu. Bagaimana kalau dia diasingkan ke perbatasan, merawat kuda beberapa hari? Biarkan dia merenung. Ayah, perkataan Tuan You sangat tepat. Xiao Jingyan memang bersalah, tapi belum melakukan kesalahan besar. Apalagi, Perdana Menteri Nian sudah tua, masih butuh seseorang untuk merawatnya sampai akhir hayat. Karena Putri dan Tuan You memohon ampun untuk Xiao Jingyan. Maka, Xiao Jingyan, semua jabatanmu dicabut, diasingkan ke tentara perbatasan utara untuk merawat kuda. Tanpa perintah, tidak boleh kembali ke ibu kota selamanya. Dalam menumpas pemberontakan ini, Putri dan Putra Mahkota tetap tenang dalam bahaya, Sisha dan berani patut dipuji. Tuan Zhou Mu Yi bahkan berulang kali membuat jasa besar, juga mengumpulkan pahlawan. Menyelamatkan Paduka dalam bahaya, benar-benar jasa yang sangat besar. Baik, sekarang panggil. Desa apa? Hamba melapor, Paduka, Desa Protein. Panggil pahlawan Desa Protein untuk naik ke istana. Menghadap Paduka. Meskipun kalian berasal dari desa, tapi setia, berani, dan gagah, telah berjasa menyelamatkan Kaisar. Hati kami sangat terhibur, sekarang akan kami berikan hadiah yang besar. Dinah Rock and Emmas, Herrick, Kane, Dan Lohan Supper, Selewis Ridu and Hector. Apakah kalian bersedia masak ke istana menjadi pejabat? Jadi pejabat? Tidak, kami tidak mau jadi pejabat. Kami hanya ingin kembali ke desa, bertani dan menempa besi. Jika Yang Mulia benar-benar ingin memberi hadiah kepada kami, bagaimana kalau paha ayam atau daging sapi, ya kan, kepala desa? Yang Mulia, hamba ingin meminta jabatan. Itu, tidak perlu terlalu besar, biar hamba mengurus daerah kami saja. Hamba janji pasti akan melatih warga desa, untuk menjaga kesehatan, dan menanam lebih banyak pangan. Disetujui. Desa Protein diperluas menjadi kecamatan. Wang Ershu diangkat sebagai camat protein. Dianugerahkan daging sapi 1000 kati, dan paha ayam 10.000 kati. Terima kasih, Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Pangeran Shuang Erzhou. Kali ini berkat kalian semua. Ayahanda beruntung dilindungi langit. Yang Mulia, orang baik pasti dilindungi surga. Pangeran Zhou, kali ini kau telah berjasa besar. Bahkan menyelamatkan nyawa kami. Kami ingin mengangkatmu sebagai Markuis. Bagaimana pendapatmu? Wahai Yang Mulia, hamba ini, biasanya di desa, hamba sudah terbiasa hidup santai. Kalau disuruh jadi pejabat besar, hamba tidak sanggup. Bagaimana kalau Yang Mulia memberi hamba hadiah lain? Oh, apa yang kau inginkan? Katakan saja. Hamba ingin Putri Mahkota. Putri, bukankah dia sudah menjadi milikmu sejak lama? Hamba ingin Yang Mulia merestui pernikahan kami dengan upacara resmi. Baik, bagaimana pendapatmu? Kami sudah punya anak, masih ditanya lagi. Baik, disetujui. Kami akan menikahkan Putri Leng Ning Kin Shuang denganmu. Pernikahan akan dilaksanakan pada hari yang baik. Terima kasih, Ayahanda. Pangeran Yo, kami akan mengangkatmu sebagai suami Putri Mahkota. Kali ini, jangan menolak lagi. Terima kasih, Yang Mulia, mertua. Putri dan suami Putri, ada surat dari perbatasan utara.
Xiao Jingyan. Ya. Dalam suratnya, dia bilang setiap hari memberi makan kuda, malah dapat banyak pelajaran. Bahkan menulis buku tentang merawat kuda, katanya kuda dari perbatasan utara. Jauh lebih murni daripada orang-orang di ibu kota. Sepertinya dia sudah menemukan kehidupan yang cocok untuknya. Ayah, ibu baik. Hari ini kakak Lang menangkap seekor kelinci gemuk lagi. Hari ini kita makan enak. Bagus, ayo. Metode kesehatan Yoking terlihat sederhana. Tapi cukup efektif, aku merasa tubuhku lebih sehat daripada sebelum sakit. Menantu kerajaan memang bukan orang biasa. Hamba tua benar-benar kagum. Ayah, akhir-akhir ini hamba juga mulai ikut kakak ipar berlatih silat untuk menguatkan tubuh. Bagus, hati kaisar sangat senang. Di masa depan, kerajaan ini tetap akan kuserahkan padamu, harus memiliki tubuh yang sehat. Akhir-akhir ini kaisar tersadar, negara kuat harus dimulai dari bibit yang kuat. Bibit kuat harus dimulai dari tubuh yang kuat. Imamkan tidak kaisar, sebarkan ke seluruh negeri. Metode latihan ilmiah yang diciptakan menantu kerajaan, dirikan game resmi pemerintah. Kuatkan rakyatku. Perkasa kewibawaan negara, kaisar bijaksana. Kadang kalau dipikir-pikir, benar-benar seperti mimpi. Dari awal hampir mati kelaparan. Sampai sekarang, punya istri dan anak, hidup nyaman, itu pun di istana kerajaan. Iya, untungnya waktu itu aku memaksamu. Kalau begitu, soal rencanamu membunuhku waktu itu, harus kita hitungkan. Apa maksud pangeran muda? Mau menghitung denganku sekarang? Hukumannya kamu harus melahirkan 4, 5, 6, 100 untukku. Oh iya, tahukah kamu? Di negara tetangga ada seorang wanita yang melahirkan 99 anak. Kamu harus melahirkan 100 untukku. Apa kamu tidak serius?